Pak bincang-bincang dengan Bapak Kabid Dinas Arsip. Pak, boleh jelaskan Dinas Arsip itu apa sih, Pak? Dinasnya namanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu memiliki dua bidang. Bidang pertama dia membidangi tentang keperpustakaan dan membuat masyarakat datang dan membaca, dan kegiatannya literasi. Gedungnya di Jater, ya, di Tanber Jater. Kemudian bidang kedua yaitu bidang kearsipan itu satu, di perpustakaan ada dua bidang pelayanan dan bidang promosi. Kemudian di arsip hanya satu bidang, kearsipan. Tugas fungsinya di kearsipan adalah menyimpan, mengelola, menyimpan dan menata arsip Tangerang Selatan. Jadi mulai dari wali kota, arsip yang produk-produk dihasilkan, kebijakan, kemudian administrasi itu disimpan. Jadi setiap hasil dari wali kota itu catatan atau memo atau disposisi produk-produk yang dihasilkan oleh wali kota seperti perda, perwal dan kebijakan lain, SK, itu semua diarsipkan. Nah, di sini tempat penyimpanannya. Jadi setelah dia 10 tahun, maka bisa dipindahkan ke sini. Selama dia kemudian aktif, arsipnya masih digunakan oleh wali kota untuk dilihat dan dibuka kembali. Tapi setelah 10 tahun bisa disimpan di sini untuk dicatat, dikelola dan diamankan. Jadi tugas kita sebenarnya di arsip ini adalah tempat yang vital, tempat yang sangat bersejarah. Jadi ada beberapa arsip-arsip yang ada di Kota Tangsel, ada di sini. Ditaruhnya di mana itu? Ditaruhnya di rak dengan box seperti itu. Boxnya, kalau kemudian nanti box itu disimpan di rak. Raknya ada yang rak model terbuka, ada yang model tertutup. Untuk rak terbuka, arsip klasifikasi arsip biasa. Untuk rak tertutup, arsip klasifikasi arsip yang vital dan mengandung nilai sejarah histori. Salah satunya yang paling bentuk adalah dokumen terbentuknya Kota Tangerang Selatan. Sejarah Kota Tangerang Selatan, siapa PJ wali kota pertama, pegawainya ada berapa, siapa pegawainya, SK-nya mana, bentuk artefaknya apa, bukti tanda terimanya apa, bukti-buktinya apa. Nah, itu semua kita yang simpan. Setelah dari dicatat dan disimpan oleh si penyedia arsip atau si pembuat arsip itu sendiri. Jadi si wali kota produknya itu dari BSDM atau BKPP dulu. Nanti BKPP mau SK wali kota tentang pengangkatan jabatan-jabatan, itu semua diarsipkan. Ada jejak. Termasuk salah satunya adalah penyediaan kontrak-kontrak yang dilakukan oleh PU, BP2T, ada IMB, ada PBB, arsip-arsipnya itu yang tidak boleh hilang dan tidak boleh hangus, tidak boleh rusak. Jadi kalau ada orang mau nyari PBB atau mau nyari IMB tahun sekian, sejak berdiri Tangsel, cukup hanya dengan datang, meminta izin dari BP2T, kemudian nanti orang BP2T datang, kita tunggu. Dan tidak semua orang bisa masuk ke sini. Tidak bisa semua orang minta arsip kita, datanya harus melalui OPD yang punya arsipnya. Jadi aman. Pertama, penyimpanannya aman. Kedua, tempatnya rapi. Yang ketiga, tersusun dengan baik. Tersusun dengan baik itu artinya dia disimpan dengan klasifikasi. Kemudian Anda ketika ingin mencari arsip itu dalam butuh waktu kurun 5 menit kita sudah bisa menemukan arsipnya dari mana. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, maka orang akan mencari arsip itu susah. Wah, harus butuh waktu mencari sana, buka sini, ada di mana raknya, kita nggak tahu. Itu udah digitalkan belum itu, Pak? Jadi sambil kita simpan, sambil kita catat itu langsung masuk ke digital, langsung kita scan,
Jadi semua filenya ada disimpan dalam komputer. Bisa langsung dicari gitu ya. Bisa langsung dicari. Tapi kan tentunya setiap lembar yang kita scan, setiap lembar yang kita catat itu dikodekan, diklasifikasikan. Apa bentuknya, jenisnya. Gitu. Jadi kok nggak bisa semua langsung main masuk misalnya. Jadi kalau mau nyari kepegawaian, dinasnya dinas apa? Dinas tenaga kerja, nyari kepegawaiannya dia diarsip nomor sekian, rak nomor sekian, file nomor sekian, box nomor sekian. Maka dia ketemu. Nah, harapan kita ke depan kesadaran semua OPD untuk menyimpan dan mengarsipkan dokumennya, punya kemauan dan dianggarkan dalam setiap kegiatan. Ini kan persoalannya sekarang yang kita hadapi, setiap OPD tidak menganggarkan itu, hanya untuk sewa gedung, buat naruh box arsip. Akhirnya arsipnya jadi masalah. Banyak arsip yang akan jadi tsunami, jadi gunungan arsip yang tidak tertata dengan baik. Ketika ada persoalan ditanya, nyarinya kemana? Bingung ya. Nah, harusnya dianggarkan setiap OPD itu ada pengelolaan arsip namanya, anggaran pengelolaan arsip baik dengan raknya, dengan boxnya. Kalau arsip itu dikelola dengan baik, yang tadinya segini, kalau kita kelola dengan baik jadi cuma segini. Karena dia ada yang bukan arsip, ada yang dikategorikan arsip, ada yang tidak dikategorikan arsip. Dan pada saat dia lebih dari 10 tahun bisa direncanakan untuk dimusnahkan. Bisa dimusnahkan asal dengan persetujuan dari kepala daerah, kemudian masuk ke ANRI, Tim Nasional Indonesia, untuk diverifikasi layak atau tidaknya dimusnahkan. Barang tentu sebelum dimusnahkan dia harus sudah masuk ke dokumen yang didigitalisasikan. Gitu. Nah, kita sekarang sudah memusnahkan beberapa kali karena ada namanya jadwal retensi arsip yang sudah memang harus dimusnahkan. Untuk arsip-arsip yang memang sudah layak dimusnahkan, tapi untuk yang mengandung nilai sejarah tidak boleh. Tidak boleh dihapuskan, tidak boleh dihanguskan, tidak boleh dilebur atau penghapusan. Tetap akan ada sampai kapanpun. Jangan, bukan hanya kertas ya, bisa dalam bentuk foto, video. Maka kalau sering kita lihat tuh ada film tentang peperangan Indonesia, ada tulis bawah ANRI. Nah, itu. Jadi semua siapapun yang memiliki gambar itu ada undang-undangnya. Video, gambar, arsip yang memiliki nilai sejarah ada undang-undangnya yang diatur. Dan itu bisa kalau tidak diserahkan menjadi masalah. Kecuali arsip pribadi. Kalau yang udah punya negara harus diserahkan ke kami. Karena kami gedungnya sudah representasi. Pakai pintu anti api, rak dengan anti kebakaran, tidak boleh merokok, listriknya minim koslet, kemudian alat pemadam apinya juga khusus yang menggunakan air. Di lantai berapa tuh? Lantai 4, di 4, 5, 6, 7, 8. 4 lantai. 4 lantai ya, banyak. Tapi memang benar-benar disumpah dilantik tidak boleh. Tidak boleh, sama dengan BKPSDM. Setiap ada kegiatan pun dia harus menjaga itu. Dan siapapun meminta arsip itu harus ada persetujuan. Jadi kami mendingan kami bertahan untuk tidak mendapatkan informasi. Kan banyak tuh orang LSM butuh data, kadang-kadang ini butuh informasi tentang luasan, tentang berdirinya sebuah PT. Itu kan dari IMB, kemudian kaitan dengan SIUP. Dulu kan ada SIUP ya. Nah, itu kan semuanya di dokumennya. Dan yang paling vital adalah sejarah berdirinya Kota Tangerang. Siapa yang punya arsipnya? Bukan dalam bentuk buku, karena buku itu sejatinya adalah persepsi, daya pikir orang untuk menulis sejarah, cerita, dan narasi. Maka dituliskan dalam tuangan dalam sebuah buku. Tapi kalau arsip bukan rekayasa pikiran orang, tapi hasil produk dari pekerjaannya orang itu. Jadi bentuknya tulisan juga. Bisa bentuknya tulisan, bisa bentuknya foto, bisa bentuknya video. Dan itu adalah bisa disebut arsip karena dia meninggalkan jejaknya. Maka ada yang kadang-kadang nyebut jejak digital. Jejak digital sebenarnya di mana? Kalau dia nyimpen file satu memori
orangnya meninggal dunia, memorinya siapa yang tahu naruhnya di mana? Nah, kita di Tangsel ini atau di Indonesia ini, sejak manusia itu dilahirkan, dia sudah mengeluarkan arsip. Yang pertama, akte kenal lahir, bidan. Kedua, akte kelahiran. Ketiga, KTP, ijazah TK, ijazah SD. Satu orang saja nilai arsipnya bisa banyak. Bayangkan kalau bapaknya punya tanah di mana-mana, sertifikatnya mau taruh di mana? Gitu. Perusahaan juga sama, semakin banyak dia BPJS contohnya. Banyak kalau kita maju kan ada formulir, taspen. Oh, Pak, ini kurang nih, KTP-nya mana? Kakaknya mana? Kan kalau kita mengajukan sesuatu kan dilampirin kan dengan dokumen-dokumen kan? Nah, itulah dokumen-dokumen itu yang kadang-kadang mereka pusing nih. Taruhnya di mana nih? Masyarakat kelurahan mana, kecamatan mana, taruhnya di mana nih? Maka kemudian harus diklasifikasikan. Nah, kita sekarang sudah mulai mensosialisasikan kegiatan arsip itu begitu penting kepada masyarakat melalui gerakan sadar arsip. Sadar arsip. Ya, maka GNSDA itu agar supaya masyarakat memahami fungsinya dan harapannya ke depan masyarakat bisa naruh arsipnya di sini. Oh iya. Oh ini bisa buat bisa. Arsip pribadi gitu. Bisa arsip pribadinya di sini. Nanti dia dikasih kartu akses. Gimana prosesnya gimana Pak awal? Ya pertama kita harus atur dulu peraturan daerahnya. Yang kedua kita siapkan dulu perangkat-perangkatnya. Yang keempat kita siapkan sumber daya manusianya. Itu buat kedepannya Bang? Buat kedepannya, rencana kedepannya. Jadi kita akan buka buat masyarakat yang mau naruh arsip di sini bisa. Teraman karena kita sistem pengelolaan arsipnya tidak boleh ada logam di dalam arsip itu. Logam. Jadi kemudian harus dicabut, dibersihkan, kemudian kita scan, kemudian kita masukin dalam kertas, baru masukin dalam box, kita ikut dulu. Jadi memang ya dalam pengelolaan arsip juga tidak sederhana yang kita bayangkan. Sehingga kalau ada masyarakat yang banjir atau kena bencana, kita bisa bantu. Nah, salah satu contoh pada saat banjir, BPBD turun tangan. Banyak rumah yang kehilangan jasanya atau rusak, hancur. Kami turun tangan untuk merestorasi arsipnya. Nanti kita ambil arsip yang udah hancur itu, kemudian kita bawa ke laboratorium, kita perbaiki dan kita rekomendasikan untuk dikeluarkan produk yang barunya. Sudah pernah dilakukan, Pak? Sudah pernah kita lakukan pada saat bencana di Cipayung. Gitu. Kita minta bantuan Andri karena alatnya kita nggak punya. Nanti Andri mengeluarkan itu. Andri itu Arsip Nasional Republik Indonesia, pusatnya. Ya, alatnya memang mahal. Gitu Bang. Jadi arsip itu dianggap sampah, tapi jadi penting. Padahal sebenarnya orang-orang kan naruh arsip di kardus kan, di pojok-pojokan. Begitu aja ada persoalan, nyari lagi nggak ketemu. Karena arsip sudah ditimbang, sudah dikiloin. Bang, tantangannya itu untuk mengumpulkan arsip baik kota, dinas segala macamnya itu apa aja sih Bang? Tantangannya begini, pertama kesadaran si pemilik arsip itu belum ke arsip mindset, main arsip itu belum kepikiran. Biasa aja deh, umpama nih ya, kan satu hari ini orang biasanya buka kertas tuh, ada disposisi, ada surat perintah, ada produk-produk yang dikeluarkan. Produk-produk yang dikeluarkan tuh banyak bentuknya kalau satu dinas itu, karena berapa bayangin aja kalau ada kasihnya ada berapa, bidangnya ada berapa. Nah itu ada bentuk tuh, bentuk kinerja kita, bentuk kerja kita itu adalah arsip. Nah sayangnya ketika kemudian sudah disimpan dalam map, ditaruhnya asal-asalan. Maka setiap hari produksi, maka akan bertambah diikat, disimpan, ditaruh aja di lemari mana. Bahkan ada lemari arsip yang harusnya kayak folder piring kabinet, itu kan tempat taruh arsip sebenarnya, bukan taruh Indomie, bukan buat taruh jaket, bukan taruh helm. Coba kita lihat di OPD itu ketika harus kita buka, isinya jaket, kadang-kadang Indomie, kadang-kadang gula. Itu yang kita sayangkan, padahal itu sebenarnya buat taruh map gantung.
yang proses arsipnya aktif, bisa dikeluarin, bisa masuk, bisa keluar, bisa masuk. Itu kayak arsip pegawaian, arsip keuangan, arsip produksi kegiatan bidang. Kegiatan bidang jangan dikira sedikit. Satu bidang punya kontrak. Siap. Kontraknya harus berapa? Bener nggak? Entah kalau kemudian mau dicari lagi kemana? Nah, itulah arsip gunanya. Jadi sebenarnya kesadaran untuk OPD-nya untuk mengelola arsip harus dianggarkan, menunjuk, meng-SK-kan orang-orang yang layak untuk mengelola arsip, dan harus ada arsiparisnya fungsional yang melihat dan menjaga itu tantangannya. Tapi sementara ini belum ada itu Bang ya? Sudah jalan, ada beberapa arsiparis di setiap OPD, tapi sayangnya lagi-lagi dia tidak punya anggaran untuk mengelolanya, akhirnya tumpuk ya. Yang benar kan pengelolaan arsip itu ketika dia sudah selesai dilaksanakan, dicatat, ini arsip pegawai, ini arsip keuangan, ini arsip kegiatan, diklasifikasi, simpan dalam box. Yang mana di dalam recorder, dan ada record centernya. Ada record center itu artinya siapa yang mencatat itu. Jangan dibiarkan tuh arsip keliling sendiri. Gitu. Jangan biarkan arsip itu diam di satu tempat, tidak diketahui limbahnya. Padahal ada di situ. Kemudian tidak adanya kesadaran bahwa arsip itu suatu saat akan menjadi bumerang. Mencuat ya Pak. Iya kan, makin banyak. Iya. Kita kan belum paperless, makin banyak numpuk, kemudian makin nggak bisa dicatat lagi, akhirnya butuh waktu untuk mengelolanya. Tuh, itu jadi masalah. Mendingan kita cicil dari sekarang pelan-pelan. Bang, ada ketentuan loh Bang yang mengatur kapan arsip itu harus diserahkan dari OPD ke setelah dia sudah tidak aktif lagi. Siapa itu Pak? Sudah inaktif, artinya tidak digunakan lagi. Nah, batas waktu dari 5 tahun bisa 10 tahun harus diserahkan ke sini. Oh, setelah 5 tahun. Setelah Bukan 5 tiap tahun bulan bisa. gitu. Enggak, kalau tiap bulan kan masih aktif. Masih berjalan. Jadi suatu waktu besok kan tahun ini belum habis anggarannya. Ntar besok mau dibuka lagi. Kemana nyarinya? Jadi masuk ke sini tidak dilihat-lihat lagi. Kalau nggak dibutuhkan, maka kalau yang sudah masuk ke sini dalam kondisi yang sudah rapi ditata oleh OPD, bukan dalam bentuk karungan, dalam bentuk arsip yang belum didata. Masuk ke sini diserahkan sama OPD sudah dalam bentuk klasifikasi. Kami tugasnya menyimpan saja, mengklasifikasikan saja, menaruh saja dan mengelola saja. Jadi suatu waktu dia butuh dia datang ke sini. Iya, termasuk badan aset juga. Hah? Badan... Semua, bahkan jangankan yang namanya bagian aset, wali kota saja ada di kita. Ini punya wali kota semua. Kunjungan orang. Oh, ditaruh di sini Pak ya? Iya. Yang piagam-piagam gini. Piagam-piagam, plakat-plakat, penghargaan harusnya taruh di sini semuanya. Karena di sini yang nyimpan. Jadi ketika mau dibuka ada semua. Bukan dibawa pulang atau taruh di rumah dinas. Salah itu. Kalau mau dibikin itu digandakan. Oh, digandakan. Digandakan, dibuat lagi yang barunya. Duplikat ya. Duplikat. Yang original ke sini ya Bang? Harusnya ke sini sehingga nanti kita punya siapa sih yang udah pernah datang ke sini. Tapi ini original semua Pak ya? Original semua ini. Itu kenapa gitu? Kasih ya. Gak akan dapet. Lu mau dapet gimana? Ya kan? Dia bilang gitu. Udah dikirim. Bang, sama swasta bagi hasil nilai kanan. Kurang mau kita dunia. Kopi. Kopi di kepala. Baru lupa. Mungkin kan? Dalam satu dokumen kegiatan, contoh saya di bidang saya, itu kegiatannya punya anggaran berapa? 1 miliar katakanlah. Nah, ketika dia punya 1 miliar anggaran itu, dia kan membagi habis pekerjaannya sesuai dengan RPJM. Itu kan bukti otentiknya harus ada. Apakah kegiatan itu dihadiri oleh berapa orang, siapa saja penerima manfaatnya, kapan kegiatan itu berlangsung, apa outputnya, apa outcome-nya. Ketika dilaporkan sama kepala dinas kepada Pak Wali Kota, itu kan ada bukti dokumennya. Nah, bukti dokumen itulah yang disebut dengan arsip. Kegiatannya, materinya, termasuk siapa saja narasumbernya, itu harus ada datanya.
arsip nasional sampai hari ini itu bukan saja hanya sekedar arsip yang kita simpan. Arsip nasional hari ini sudah mencatat, harus mendapatkan informasi tentang sejarah Indonesia sebelumnya. Apa yang dimiliki? Punya apa kita? Katakanlah kita bicara Tangerang Selatan, pada saat berdiri siapa saja sih orangnya? Mana fotonya? Di mana sih dideklarasikannya? Tanggal berapa sih? Mana buktinya? Bilang Undang-Undang Perda nomor Undang-Undang 51 tahun 2008 itu yang mengesahkan siapa saja produknya, kita wawancarain, kita foto, kita rekam gambarnya, ya cara digitalnya. Nah, yang artinya dia punya tuh daftar hadir pada saat lagi rapat dulu, siapa. Jadi kalau ngomong tentang sejarah kota Tangsel kayak gini jadinya. Wih keren. Ori ini. Ori lah tuh. Ini berbagai tulisan dari masing-masing orang yang Tulisan orang berarti ya? tulisan sejarah, jadi merangkum sejarah dari semua. Nah ini kan ada yang Ada Cipasera, ada Pak Teguh ini. ada, jadi semua kegiatan sejarah Tangsel ditulis dengan seseorang, dengan dia ngambil dari sejarah-sejarah cerita gitu. Nah kalau saya tugasnya ngumpulin ini, mana bukti-buktinya gitu. Ya ini salah satunya. Gitu. Termasuk lahan Wasem juga pasti. Pasum yang sudah diserahkan harus dikasih kita. Boleh bocorannya Pak? Belum, kan itu mah dari bagian aset. Siap. Nanti yang nyimpannya. Aset punya data diserahkan ke kita. Jadi ada dua bank penyimpanannya, di mereka ada data, di kita juga ada data. Nih, Golkar kan ya Bang? Bapaknya Pak Tommy. Bapak saya anggota DPRD. Golkar kan ya Bang? Golkar ini. Tangsel apa Depok apa? Di Tangsel dong. Tangsel. Kabupaten tuh, Bang. Tuh. Ya kan banyak yang nggak tahu. Kabupaten tuh kan Bang. Dulu. Ini bapak saya nih. Siapa nama beliau? Dr. Andes Haji Ini Umar itu. Aini itu. Lengkap berarti ya. Jadi pengen kopi nih, di kopi. Iya no? Nanti sambil teman-teman bisa berdiskusi, bantu saya gitu untuk memasyarakatkan dan memberikan edukasi kepada anggota PNI asli. Siap.